Kota Surakarta adalah salah satu kota yang terletak di Jawa Tengah, juga dikenal dengan sebutan Kota Solo yang terletak pada jalur strategis yang dalam perkembangannya dikenal sebagai kota dagang, kota wisata, dan kota budaya. Sejak tahun 1956, Kota Surakarta dikenal sebagai kota pusat rehabilitasi di Indonesia, yang sejak itu dijadikan sebagai pusat rujukan nasional dalam bidang ortopedi. Saat ini terdapat 12 usaha menengah kecil dan mikro UMKM yang memproduksi alat bantu ambulasi jalan pasien yang mempekerjakan 3-5 orang sebagai tenaga kerja. Kegiatan ini berlokasi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari. Apabila ditarik benang merah, setiap UMKM memiliki permasalahannya masing-masing, seperti perbaikan teknologi proses produksi, pembentukan kelompok usaha bersama, dan pembentukan jaringan pemasaran atau networking. Sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas, bencana alam menyebabkan banyak orang mengalami gangguan fisik yang berupa patah kaki, kelumpuhan, kemudian penyakit-penyakit degeneratif seperti stroke, penyakit kardiovaskuler, menyebabkan manusia itu mengalami gangguan ketika melakukan aktivitas ambulasi. Ketika orang mengalami gangguan ambulasi, maka dia memerlukan alat bantu ambulasi. Alat bantu ambulasi bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu pertama adalah krek atau alat bantu gerak untuk 2 kaki, yang kedua adalah walker yang punya 4 kaki, yang ketiga adalah tripod yang memiliki 3 kaki. Salah satu alat bantu penting untuk pasien pasca bedah ortopedi itu adalah walker yang berkaki 4 ini dan krek. Walker ini kita gunakan biasanya untuk awal-awal latihan, untuk membiasakan cara berjalan yang benar dan aman bagi pasien. Selanjutnya kemudian dipakaikan krek ini atau walker kita gunakan untuk pasien-pasien yang sudah berusia tua, yang tidak mungkin atau kesulitan nantinya untuk menggunakan krek ini. Untuk walker ini sudah solid semacam ini bentuknya, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Bentuknya semacam ini, ukurannya juga sekian ini untuk ukuran dewasa. Nantinya juga ada ukuran walker untuk anak-anak. Sedangkan untuk krek ini ada beberapa spesifikasi penting untuk krek ini. Pertama ada axilla grip yang hitam ini. Kemudian yang kedua itu ada hand grip. Hand grip pegangan tangan. Yang ketiga ada foot, ada kaki, ada telapak untuk krek ini untuk menjamin keamanannya. Biasanya bentuknya itu kita pola, bentuknya itu agar tidak licin ketika dipakai di lantai yang halus atau di kamar mandi, aman dipakai. Untuk penggunaan krek, sebelum dipakai biasanya kita lakukan pengukuran dahulu. Dilakukan pengukuran untuk ukuran krek. Ini pasien kreknya membutuhkan ukuran berapa? Ukuran berapakah ukuran krek yang dibutuhkan oleh pasien tersebut? Nah, krek yang dipakai itu menyesuaikan dengan ketinggian pasien. Untuk krek ini itu bisa hand gripnya itu bisa dinaik turunkan. Ada lubang ini, lubang. Kalau nanti hand gripnya ternyata membutuhkan lebih pendek, kita nanti akan rubah lubangnya, kemudian kedudukan atau posisinya dirubah. Kemudian juga untuk kaki-kakinya itu juga bisa dilakukan pemindahan posisi. Ini ada lubang-lubangnya. Kalau dibongkar nanti ini masih ada lubang-lubang berikutnya. Tapi ini harus dibongkar pakai kunci kemudian dipanjangkan atau lebih dipendekkan, disesuaikan dengan ketinggian pasien. Kita akan melihat bagaimana proses pasien
berjalan ketika dia menggunakan walker ini, dan nanti bagaimana dia akan menggunakan kerak ini. Faktor penting untuk penggunaan walker atau keraknya adalah faktor keamanan jalan, keamanan berjalan bagi pasien. Pasien tidak terpeleset, pasien tidak terantuk batu dan seterusnya, dan juga keamanan pasien, keamanan operasi pasien. Teknologi proses produksi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi dengan menggunakan teknologi tepat guna yang bersifat sederhana, murah, menggunakan bahan dan alat yang mudah didapat di sekitar, namun mampu menghasilkan jumlah dan kualitas produk yang lebih baik, sehingga diversifikasi produk yang dihasilkan oleh UMKM akan menjadi lebih banyak, selain alat bantu ambulasi jalan seperti penyangga, gantungan infus, meja dorong, stainless steel, dan lain-lain. Sudarsono, pengrajin alat bantu fisioterapi dan peralatan rumah sakit. Nama usaha saya DP Prima, alamat Sumber RT 01 RW 6 Banjarsari, Surakarta. Usaha saya ini saya mulai dari tahun 1998. Mula-mula usaha ini dari kedok tular saudara yang pengrajin yang berhasil. Saya ingin coba-coba dan akhirnya saya juga mendirikan usaha ini. Cara pembuatan krek. 1. Pemilihan bahan baku, terutama pipa aluminium dan perangkat aksesorisnya seperti skrup, mur, baut, aksila support, dan karet sepatu pipa. 2. Pengukuran. 3. Pemotongan sesuai krek, small, medium, dan large. 4. Proses perangkaan. 5. Proses pengeboran. 6. Proses pembuatan cangklakan atau jok aksila. Dan 7. Proses perakitan dan finishing. Yayasan saat ini berjalan dengan baik, dan salah satunya industri yang dibina di Kota Solo ini ada beberapa industri ambulansi. Kita kembangkan teknologinya, dan dari yang tadinya kerja manual sekarang sudah menerapkan beberapa teknologi, walaupun mungkin masih teknologi sederhana, tapi sudah ada perkembangan sehingga industri kecil mengambil manfaat dengan peningkatan produktivitas, dengan penghematan biaya, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bagi mereka. Di samping itu, beberapa industri kecil yang menjadi binaan Iptek Dalipi ini, yang pada awalnya ada gesekan-gesekan persaingan usaha, kemudian bisa kita satukan dalam satu kelompok usaha bersama, ya, sehingga di antara mereka bisa bekerja sama, bisa saling mengembangkan teknologi, bisa saling sharing bagi pengalaman tentang pengembangan usaha mereka, sehingga industri ini, industri ambulansi di Kota Solo terus berkembang. Bahkan beberapa industri tidak hanya mengembangkan tidak hanya mengembangkan produk-produk sederhana seperti krek, walker ataupun tripod, tetapi juga sudah mulai mengembangkan untuk bed traksi dan sebagainya. Pengenalan dan pelatihan kepada para UMKM tentang penggunaan alat proses produksi telah dapat meningkatkan jumlah dan mutu produk alat bantu ambulasi jalan pasien. Membawa bendera PT Guyub Rukun Abadi, Bapak Toto Budi Santoso membawa hasil kerja keras dari teman-teman UMKM di Surakarta untuk berpartisipasi dalam Fisioterapi Expo 2010
yang diselenggarakan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia di Bandung. Diharapkan di masa yang akan datang, para pengrajin UMKM ini dapat membuat inovasi dari bentuk ambulasi yang sudah ada dan dengan bentuk desain yang lebih menarik. Pada tahun ini, ketika krisis global melanda UMKM diharapkan sebagai penopang ekonomi sehingga gangguan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu besar. Jadi Kota Solo itu memang dari sejarahnya, dari Profesor Soeharto itu dikenal sebagai kota rehabilitasi. Jadi harapan kami nanti bahwa kota ini itu kembali bisa menunjukkan bahwa dulu itu menjadi kota rehabilitasi dan itu akan muncul lagi. Tidak hanya sekedar bahwa Solo itu sebagai kota batik saja, tetapi juga kota rehabilitasi.